Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yani Maria SPD MPD selaku fasilitator, juga Ibu Ranita Dewi sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Parinda Suciyanti SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana pada tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut kegiatan pra-observasi saya. Pagi Ibu Parinda. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Apakah Ibu tidak ada kegiatan saat ini? Alhamdulillah tidak. Kebetulan jadwal saya sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti tidak mengganggu kegiatan Ibu ya. Nah, baik. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Dan kemarin juga kan saya sudah sampaikan bahwa saya itu akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu itu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu ya, berkaitan dengan kompetensi mengajar Ibu. Nah, dalam kegiatan ini Ibu bisa ngobrol-ngobrol santai, ya istilahnya apa ya, bercerita lah ya. Kegiatan pra-observasi ini juga saya lakukan untuk melihat persiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan dalam tahap observasi. Nah, dari pertemuan sekarang ini yang Ibu harapkan itu apa ya? Harapan saya dari pertemuan ini mudah-mudahan kita bisa saling bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman. Begitupun sebaliknya dari saya kepada Ibu. Kemudian saya juga meminta saran untuk perbaikan pembelajaran saya di kelas supaya menjadi lebih baik. Ya baik, jadi yang Ibu harapkan itu kita saling berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan besok ya Bu ya. Semoga saya juga bisa membantu dan Ibu juga tidak merasa terbebani untuk kegiatan observasi besok ya Bu ya. Amin. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu materinya tentang apa ya? Materinya itu tentang teks negosiasi. Oh iya, teks negosiasi, iya. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu Parinda susun seperti apa ya? Tujuan pembelajaran yang sudah saya susun itu melalui model discovery learning. Siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan menggali informasi dari sumber belajar, kemudian mengumpulkan data. Selain itu, mereka juga memiliki sikap ingin tahu dan teliti dalam melaksanakan pengamatan. Juga mereka bertanggung jawab dalam menjawab pertanyaan, memberikan pendapat, dan memberikan kritik serta saran. Selain itu, juga mereka harus mampu menentukan struktur dan ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Oh iya, jadi tujuannya menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi, juga menyusun teks negosiasi ya. Dan siswa pasti diharapkan sangat aktif ya, terlibat dalam mungkin nanti diskusi atau apa dalam pembelajaran itu. Nah, Bu, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun itu seperti apa ya? Pembelajaran yang sudah saya susun itu adalah menggali informasi dari sumber belajar, mengkaji dan mengumpulkan data yang mengharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam
melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberikan kritik dan saran, serta menentukan struktur dan ciri kebahasaan dan menyusun teks negosiasi. Oh iya, berarti intinya siswa itu mampu menentukan struktur, ciri kebahasaan teks negosiasi, dan juga menyusun teks negosiasi seperti itu ya. Nah, berarti ibu sudah sudah melakukan beberapa persiapan ya untuk kegiatan observasi besok. Nah, apa yang telah ibu persiapkan sampai hari ini? Yang sudah saya persiapkan untuk besok, yaitu saya menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, APD, media pembelajaran, serta instrumen penilaian. Sudah sangat lengkap ya Bu ya. Telah ibu rencanakan ya dan ibu siapkan terkait untuk pembelajaran besok ya. Dan di sini saya ingin bertanya ya Bu ya, adakah materi yang sulit menyampaikan dan juga siswanya itu sulit memahami dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Ya, tentu saja ada dalam kesulitan yang saya temukan saat siswa mempelajari bahasa Indonesia. Yang diantaranya karena bahasa Indonesia itu berbasis teks, mereka ada yang mudah menangkap isi dari teks tersebut, ada yang sedang-sedang saja, yang bisa-bisa saja, ada juga yang sulit untuk memahami isi teks tersebut. Baik. Ya berarti yang ibu sampaikan barusan itu berkaitan dengan kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Jelas tadi ibu sampaikan bahwa siswa itu ada yang mudah memahaminya, kemudian ada yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang sulit untuk memahaminya ya Bu ya. Nah, terkait dengan kesiapan pembelajaran tersebut, tentunya ibu mempunyai strategi, model pembelajaran untuk materi besok ya, yaitu teks negosiasi. Ya silakan ibu ceritakan dengan singkat bagaimana kegiatan yang akan ibu lakukan dalam pembelajaran besok. Tentu saya strategi yang saya gunakan adalah saya mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi konten dengan menggunakan gaya belajar yang berbeda. Di antaranya auditori, visual, dan kinestetik. Selain itu juga menggunakan model pembelajaran discovery learning sehingga siswa lebih berperan aktif, teliti, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Baik. Sehingga siswa itu minatnya lebih tinggi ya Bu ya, daripada hanya dikasih teks saja, hanya dibaca di buku saja ya. Baik. Bagus sekali ya Bu ya. Persiapan yang telah ibu lakukan untuk observasi nanti ya Bu ya. Nah, sekarang terkait dengan tujuan supervisi akademik ya. Di awal juga telah saya katakan bahwa tujuannya itu untuk membantu ibu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi terkait pembelajaran. Nah, pengembangan kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan terkait pembelajaran? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terkait pembelajaran yaitu kompetensi pedagogi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan materi yang menarik dan mudah dipahami oleh murid. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial emosional, yaitu mengontrol emosional dan sosialnya jika menghadapi siswa bisa menghadapi karakteristik siswa yang beragam. Jadi ibu menginginkan pengembangan dari kompetensi pedagogi dan kompetensi sosial emosional. Ya mudah-mudahan ya Bu ya dalam kegiatan supervisi akademik nanti yaitu di observasi besok ya saya bisa membantu mengembangkan kompetensi ibu. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya
kegiatan observasi kita besok itu berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Dan saya ucapkan terima kasih juga loh atas waktunya sekarang bisa berbincang-bincang ya dalam kegiatan praobservasi. Terima kasih. Demikianlah kegiatan praobservasi yang telah saya lakukan dengan Ibu Parindia Suciyanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Sudah siap belajar? Siap. Kita akan mulai pembelajaran yaitu tentang negosiasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Tujuan pembelajaran untuk materi ini adalah kalian akan menentukan struktur dan kaidah pembahasan teks negosiasi dengan menggunakan model pembelajaran discovery. Maksudnya kalian itu menggali informasi sebanyak-banyaknya dari LKPD yang nanti akan Ibu berikan. Untuk penilaiannya ada 3 yang akan Ibu nilai, mulai dari sikap kalian saat berkelompok, ya. Sikap kalian apakah aktif, berpartisipasi, ya, dalam kegiatan kelompok. Kemudian ada nilai kognitif. Nanti di akhir ada post test tentang pengetahuan kalian sejauh mana memahami materi teks negosiasi. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Itu dari kegiatan kelompok juga melalui presentasi. Nanti ya, setelah kalian melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing, kita presentasi itu menjadi nilai keterampilan. Siap? Siap. Lalu kita sudah membentuk kelompok. Silakan kalian duduk berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti perwakilan kelompoknya ke depan untuk mengambil ATK yang mendukung kegiatan kelompok kalian, ya.
Waktu diskusi sudah habis. Sekarang saatnya kita presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi duluan? Ini Bu. Ini Bu ya. Kelompok 4 yang sudah mengacungkan tangan. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan struktur teks negosiasi. Perkenalkan, nama saya Ayu Fira Pumayra, absen 3. Perkenalkan, nama saya Deska Maria Salsabila, absen 8. Perkenalkan, nama saya Akbar Absennya, ini absen keempat. Perkenalkan, nama saya Putra Ila Mulyadi, absen 22. Perkenalkan, nama saya Udan Duryana, absen 35. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Duganggara, absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman, absen 19. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mikaelin, absen 12. Yang pertama dari struktur teks negosiasi yaitu orientasi. Orientasi yaitu kalimat pembuka yang digunakan untuk memulai negosiasi. Yang kedua ada permintaan. Permintaan merupakan proses mengajukan permintaan, usul atau maksud dari pihak lawan. Permintaan juga bisa berupa barang atau jasa yang ingin dibeli. Pemenuhan yaitu kesanggupan dari permintaan yang telah disampaikan sebelumnya. Yang keempat, pengajuan tujuan dalam penyampaian tujuan dalam negosiasi. Yang kelima, penawaran. Penawaran merupakan inti dari proses negosiasi. Di bagian ini, kedua belah pihak akan saling tawar-menawar. Yang keenam, persetujuan. Persetujuan merupakan pernyataan yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak atas negosiasi yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari sebuah teks negosiasi yang biasanya berisi ucapan terima kasih atau salam penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, mulai dari struktur, kaidah kebahasaan, kemudian unsur-unsur yang terlibat dalam kegiatan negosiasi, dan langkah-langkah menyusun teks negosiasi. Sebelumnya ada pertanyaan dulu. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Bagaimana cara mengetahui teks negosiasi bahwa bagian tersebut merupakan bagian pengajuan? Terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan Rita? Saya Bu. Ya, silakan. Cara mengetahui bahwa dalam kalimat tersebut merupakan kalimat pengajuan adalah dari adanya pihak yang menawarkan penawaran harga sebelum terjadinya tawar-menawar. Betul? Betul. Ya, tepuk tangan. Pengajuan itu adalah menawarkan harga, mengajukan penawaran harga dari pembeli. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini? Boleh, Akbar. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat menyenangkan karena kami sangat aktif dan pembelajaran bahasa Indonesia ini tidak monoton sehingga para murid tidak mengantuk. Terima kasih Bu Farida.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ranita Dewi SPD MPD selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik tahap pasca observasi beserta rekan saya Ibu Parinda Sujanti SPD. Berikut kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum Parinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Tapi maaf Bu, apakah saya tidak mengganggu kegiatan Ibu lainnya? Tentu saja tidak, karena sekarang sedang pelaksanaan PSAJ, saya tidak ada jadwal mengawas. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, kegiatan kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ya di sini kita akan berbincang-bincang saja ya Bu ya. Berbincang-bincang santai terkait kegiatan praktik mengajar Ibu yang kemarin yang saya observasi. Nah Bu, pertanyaan saya, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kali ini? Yang saya harapkan dari kegiatan yang kali ini, saya bisa sharing dengan Ibu dan meminta masukan, saran ke depannya untuk pembelajaran saya lebih baik. Oke. Mudah ya, kita bisa sharing ya. Jadi intinya mah Ibu teh dalam harapannya itu bisa sharing dan ada masukan-masukan untuk lebih baik lagi nanti dalam pembelajarannya Bu ya. Nah, tapi saya ingin tahu dulu nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan praktik pembelajaran kemarin itu, saya merasa lega, saya merasa senang karena siswa menjadi lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya baik Bu, alhamdulillah ya. Jadi Ibu merasa senang dengan praktik pembelajaran kemarin karena anak itu lebih antusias, lebih lebih aktif gitu ya dalam kegiatan pembelajaran Ibu. Nah, jadi saya sekarang mau bertanya tentang maksudnya terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan itu sudah tercapai sesuai yang dituliskan dalam RPP atau bagaimana ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran sendiri tentunya sudah sesuai, sudah tercapai sesuai dengan yang rencana. Mereka bisa lebih aktif, terlibat aktif, kemudian mereka lebih teliti dan bertanggung jawab dalam menjawab pertanyaan, memberikan saran, serta menentukan struktur dan kaidah pembahasan teks negosiasi dan juga menyusun teks negosiasi. Baik, alhamdulillah berarti tujuan itu sudah sesuai dengan rencana. Jadi intinya tujuan dalam praktik pembelajaran kemarin itu tercapai gitu ya Bu ya. Nah, terkait dengan praktik pembelajaran kemarin, coba ceritakan hal-hal apa saja yang menurut Ibu itu sudah rasakan sudah baik gitu. Jadi perlu dipertahankan. Dan juga hal-hal apa saja yang menurut Ibu itu merasa ini masih kurang dan itu perlu ditingkatkan. Hal yang sudah baik dan harus dipertahankan itu penggunaan model pembelajaran, karena itu dapat menarik minat siswa untuk lebih aktif, lebih bertanggung jawab, serta berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi salah satunya itu Ibu merasa perlu dipertahankan dengan menggunakan model pembelajaran. Kemarin itu yang Ibu gunakan model pembelajaran. Baik. Silakan. Hal-hal yang masih dirasa kurang dan perlu ditingkatkan, yaitu penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah mencoba, namun saya rasa masih kurang maksimal karena belum lengkap gitu ya tahapannya, mulai dari diferensiasi proses, diferensiasi konteks, dan diferensiasi produk.
Baik, luar biasa ya Bu ya. Berarti cita-cita kedepannya Ibu tuh ingin menerapkan strategi pembelajaran di diferensiasi itu yang lengkap, baik itu proses, konten maupun produk. Baik. Nah Ibu, saya ingin menanyakan nih tentang area pengembangan. Tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwa ada yang Ibu rasa kurang, itu yang perlu ditingkatkan itu tentang diferensiasi ya. Bagaimana strategi Ibu untuk meningkatkan hal tersebut? Strategi saya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi saya yaitu dengan cara melakukan Diklat ya, betul. nanti diklat online maupun offline saya ikuti, kemudian berdiskusi dengan teman sejawat mengenai penerapan model pembelajaran diferensiasi. Kita mencari juga dari referensi yang lain. Oh iya, baik. Misalnya dari referensi yang lain, misalnya dari YouTube, oh iya. internet dan media sosial. Iya, luar biasa. Berarti ada beberapa cara yang akan Ibu lakukan ya Bu. Tadi dengan apa? Diklat, baik itu offline ataupun online. Kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat MDMP ya Bu ya. Kemudian selanjutnya selain itu juga mencari referensi baik dari YouTube, internet dan lain sebagainya. Luar biasa Bu. Nah, sekarang ini Bu, terkait rencana peningkatan pembelajaran Ibu, kira-kiranya targetnya itu kapan ya Bu? Target saya targetkan 6 bulan ke depan sudah bisa mengikuti karena siswa Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, apa yang Ibu cita-citakan itu atau yang Ibu harapkan terlaksana dengan baik ya Bu ya, sehingga kita bisa meningkatkan pembelajaran kita itu lebih bagus lagi, menjadi guru yang baik, yang lebih baik lagi. Baik Bu, nih pertanyaannya nih Bunya, siapa yang bisa menginspirasi dan memotivasi Ibu supaya Ibu tuh melakukan peningkatan kegiatan pembelajaran tersebut? menjadi inspirator dan motivator bagi saya untuk melakukan pembelajaran yang baik itu mulai dari sekolah-sekolah ya, kemudian teman sejawat, bahkan ibu sendiri memberikan motivasi terbesar bagi saya untuk melakukan pembelajaran lebih baik lagi. Amin, amin, mudah-mudahan ya Bu ya, saya bisa membantu gitu. Istilahnya bukan saya lebih baik, tapi mari kita bersama-sama kita meningkatkan kompetensi kita. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi dari sekarang. Amin ya Bu ya. Nah, saya mau bertanya nih Bu nih. Mungkin masih ada nggak perasaan yang ingin Ibu curahkan gitu, yang mengganjali hati? Silakan, mangga. Perasaan yang mengganggu saya rasa tidak ada, cukup karena sudah saya sampaikan semuanya. Alhamdulillah. Baik, berarti Ibu telah mengikuti serangkaian kegiatan coaching supervisi akademik, baik itu dari kemudian observasinya, kemudian sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi Ibu gitu ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi supervisor, menjadi coach juga gitu ya. Pokoknya itu kesempatan yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu ya. Demikianlah kegiatan pasca observasi saya bersama rekan saya Ibu Farida Suciyanti SPD. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.